Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan beribadah bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadi kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita pujikan, mengikut Yesus keputusanku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mengumpulkan kami Tuhan untuk bersama-sama beribadah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu menyertai dan melindungi kami setiap dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kasih-Mu tercurah dalam hati kami, dan kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, dan menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Haleluya, amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru ramah.
Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan lagu tema pada bulan ini. Ku taat perintah-Mu. Yakin Tuhan jauh
Shalom Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kenalkan, nama saya Pendeta Yakob Hardiarto. Saya menggembalakan di sana sudah 36 tahun, hampir nanti Januari. Saya punya anak kembar Peter dan Stephen. Mereka juga dari ISI dan sekarang melayani. Nah saudara, dunia ini sedang digoncang dengan sesuatu, yaitu COVID-19. Padahal semua orang menginginkan hidup yang penuh sukacita atau enjoy. Nah, banyak orang ingin menempuh sukacita dengan berbagai cara. Pergi ke tempat wisata, pergi ke pantai, ke puncak, ke kafe, karaokean, atau mungkin dia mengadakan reuni. Mari kita perhatikan, dengan adanya COVID-19 ini, semua berhenti. Kegiatan total, semuanya tidak bisa membuat hati enjoy atau penuh sukacita. Nah, sekarang dimanapun populer dikatakan stay at home atau diam di rumah. Ada yang stres karena biasa keluar, ada yang memang senang saja biasa karena mungkin duitnya jadi irit sehingga awet, tidak kemana-mana. Tetapi yang suka ke mall, piknik, pasti dia stres. Nah, mari kita perhatikan bagaimana sukacita yang akan kita gapai atau kita raih. Saya akan mengambil bagaimana menggapai kehidupan yang penuh sukacita dari Injil 15 ayat 9 sampai dengan 17. Kita akan buka bersama dari Injil 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saya hanya membuat dua hal di sini, dua garis besar supaya saudara mudah menghafal dan mengingat. Menggapai kehidupan yang penuh sukacita yang pertama adalah mentaati perintah Yesus. Menggapai kehidupan yang sukacita, mentaati perintah Yesus. Ada tiga hal di sini. Ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah saudara, yang penting kita tinggal di dalam kasih Yesus. Apapun dunia yang lakukan, mereka jungkir balik mau stay at home ataupun keluyuran, di mana-mana sedang tidak nyaman. Tetapi pada waktu kita tinggal di dalam kasih Yesus, mentaati perintah Yesus dengan tinggal di dalam kasih Yesus, itu saudara sudah mengawali hidup yang penuh sukacita. Yang kedua dikatakan ayat 9 tadi, tetapi ayat 10, 11 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintahnya Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah saudara, mentaati perintah Yesus yang pertama, tinggal di dalam kasih Yesus, sukacita Yesus ada di dalam kita. Saudara, kalau mengatakan sukacita kelihatannya sepele, tetapi tidak semua mudah dilakukan. Orang tersenyum, orang tertawa, itu dengan orang cemberut sangat berbeda. Orang yang sukacita, kalau di dalam dunia kejiwaan, hanya menggunakan 17 urat bergerak. Tetapi orang yang cemberut, stres, depresi, dan diam, kebanyakan dengan kondisi loyo, menggunakan 3 kali lipat, 51 urat yang digunakan. Jadi sukacita Yesus ada di dalam kita. Gunakan itu, menggunakan sukacita yang bukan dari dunia tetapi dari Yesus. Yang ketiga, mentaati perintah Yesus supaya kita sukacita adalah di dalam ayat 12 dan 17. Di sini dikatakan, ayat 12 dulu saya baca, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengatakan itu. Satu lagi ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudara, ini awal orang mengasihi adalah awal bagaimana dia bisa menggapai kehidupan yang penuh sukacita, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Maka mentaati perintah Yesus, 3 hal, tinggal dalam kasih Yesus, sukacita Yesus ada dalam kita, dan kita saling mengasihi. Itu perintah Yesus. Mau tidak mau perintah ini harus kita taati. Bagaimana kasih kita yang tulus, perlu berkorban,
dan tidak hanya mencari sesuatu keuntungan dari orang lain. Bagaimana sukacita dalam Yesus? Sukacita yang dari dunia ini kita abaikan. Mari kita meraih sukacita yang hanya dari Yesus. Sekali lagi, kejiwaan orang tertawa, sukacita, tersenyum menggunakan 17 urat. Tetapi saraf yang digunakan pada waktu orang tidak bisa bersukacita 3 kali lipat, 51. Maka itu mari kita melihat bahwa kita saling mengasihi. Saudara, kalau kita mengingat beberapa lagu, bagaimana adalah sukacita di hatiku, itu semuanya rentetan orang sukacita hanya dapat dialami oleh karena dia di dalam Yesus Kristus. Nah, mengasihi musuh sekalipun sangat sulit. Tetapi pada waktu kita mengerti sejauh mana mentaati perintah Yesus, salah satunya adalah kita saling mengasihi. Kalau Petrus mengatakan di 1 Petrus 4 ayat 8, saya akan buka sedikit, dikatakan begini. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah saudara, bagaimana kasih saudara selama ini terhadap sesama? Ini sangat penting, sangat-sangat penting. Kalau kita melihat perintah Yesus, yang tertinggi adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Memang yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan. Tetapi yang seimbang dengan itu, kasihlah. Nah jadi kasih ini banyak sekali menutupi dosa kita. Saya sadar bahwa kasih itu tidak mudah. Mengampuni orang tidak mudah. Tetapi mau tidak mau, kalau kita mau menjadi berkat, mari mentaati perintah Yesus, supaya sukacita yang penuh itu kita dapat gapai dalam kehidupan kita bersama Yesus dan ada di dalam Yesus Tuhan kita. Ada salah satu sinetron RCTI jam 6 atau 18.40 menit. Di situ salah satunya ada sinetron yang berjudul Putri untuk Pangeran. Saya melihat bagaimana Rizky itu sebetulnya sayang dengan putri secara tulus. Ini kasih yang tulus. Tetapi pangeran yang dalam cerita itu sangat angkuh, sombong, dia juga mencintai putri. Dalam endingnya memang belum tahu karena judulnya Putri untuk Pangeran. Pasti akhirnya putri jatuh ke tangan pangeran. Tetapi mari kita melihat, saya belajar melihat bagaimana cinta kasih Rizky terhadap putri yang tulus. Nah, kita anak-anak Tuhan perlu mentaati perintah Yesus dengan saling mengasihi. Ini sangat tinggi. Pada waktu orang tinggal di dalam Yesus, memiliki sukacita dalam Yesus, perlu yang terakhir saling mengasihi sesama kita. Mengasihi musuh sangat sulit. Saya di rumah di Kroya itu sudah menggembalakan 35 tahun lebih, hampir 36 tahun. Saya menjadi ketua RT, menjadi ketua pengurus gereja-gereja, menjadi tokoh masyarakat di kelurahan, ketua forum kesehatan desa. Tetapi yang saya perhatikan, di situ juga tidak semua orang mulus mengasihi saya. Salah satunya ada seorang bapak yang sungguh mengintimidasi karena saya seorang pendeta. Pendeta kok ketua RT? Karena saya pernah ketua RT 24 tahun, saya off minta bendara 6 tahun, sekarang saya ketua RT lagi. Tetapi sentimen daripada tidak bisa mengasihi, saya akan dosa. Gak apa-apa, saya pernah sedikit dikucilkan, tetapi saya mencoba praktek. Mengasihi sesama, mengasihi musuh itu sangat tinggi. Maka Tuhan katakan itu tadi, kasih itu sangat besar kuasanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Saya praktekkan pada waktu saya mengasihi teman, itu hati kita plong, hati kita lega. Kalau Alkitab mengatakan pada waktu musuh ini kita kasihi, kita seperti naruh bara api di atas kepalanya. Saya mencoba pada waktu dia membangun sesuatu bangunan, saya dimintai sumbangan, saya sengaja memberi. Walaupun tidak banyak ya untuk ukuran saya, 3 kali saya memberi itu hanya sekitar 1 juta lebih sedikit. Tetapi saya senang bahwa akhirnya sekalipun dia menganggap musuh, saya waktu itu juga menganggap dia musuh saya kasih saya agak kendor waktu itu, tapi dia akhirnya mengasihi saya juga dan tahu kebesaran kasih saya. Jadi menggapai kehidupan yang penuh sukacita,
mentaati perintah Yesus sangat penting. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menjadi sahabat Yesus. Ini ayat mutlak dari ayat 13 sampai dengan 16. Dikatakan begini, Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah saudara, yang kedua, menggapai kehidupan yang penuh sukacita, selain mentaati perintah Yesus, yang kedua, menjadi sahabat Yesus. Di dalam ayat 13 mengatakan Yesus memberikan nyawa untuk kita. Ini sahabat. Sahabat itu lebih dari kawan biasa. Sahabat itu memiliki keistimewaan. Sahabat itu memiliki satu kepercayaan satu dengan yang lain itu. Saya bersahabat dengan Pak Agus sudah hampir 38 tahun. Saya mengenal beliau waktu itu saya dari Jakarta kelas 1 SMA, Pak Agus itu masih kelas 1 SMP. Saya sampai hari ini masih bersahabat. Saya dengan Pendeta Herman juga begitu. 36 tahun saya bersahabat. Saya mengenal beliau, dia mengenal saya. Mengapa? Karena memang kita bersahabat. Nah, Yesus itu menjadi sahabat kita. Jadilah sahabat-sahabat Yesus yang sejati. Kalau ada dikatakan lagu Yesus sahabat sejati dan sebagainya, itu benar. Yesus itu sahabat kita. Kalau kita melakukan perintahnya dan menjadi murid yang saling mengasihi, yang kedua, kita perlu menjadi sahabat Yesus yang tegas, yang baik, yang menjadi berkat bagi semua orang. Nah, sahabat itu pasti paling tidak 80% pribadi itu dibuka oleh sahabatnya. Yesus 12 murid berapa yang sangat dekat? 3. Yakobus, Yohanes, Petrus. Dia berdoa minta ditemani 3 orang ini. Mengapa? Yesus menganggap 3 inilah yang pantas dijadikan sahabat Yesus yang terdekat. Nah saudara, memang seorang sahabat pasti mau berkorban. Saya hari ini mengalami satu mukjizat yang sudah saya doakan lama. Saya pikir saya tuh punya sakit seperti ambeien atau wasir dan penuh banyak pertanyaan. Setelah saya sudah janji dengan Pendeta Daniel, juga Pendeta Agus, rupa-rupanya hari ini tadi diketahui bahwa saya harus di fistulografi. Rupanya sakit itu namanya abses perianal. Jadi tidak terduga. Kalau saya tidak punya sahabat seperti Dr. Daniel, Pendeta Agus, saya tidak mungkin mengerti sakit apa, selalu meraba. Sahabat tidak perlu meraba-raba. Sahabat itu ada keterbukaan. Saya datang tadi cukup nomor 4, tetapi saya sudah janji dengan Dr. Daniel, saya diprioritaskan menjadi nomor 1. Saya senang beliau melayani saya. Inilah arti seorang sahabat. Mau berkorban, mau memperhatikan, mau jarak dekat, dan dia terbuka. Sangat dekat dan sangat dekat. Yang ketiga tadi, Yesus memilih kita supaya kita bersuka cita untuk berbuah banyak. Nah bagaimana? Apakah kita menjadi sahabat Yesus sudah memberikan buah dan menjadi berkat satu dengan yang lain? Seorang sahabat, kalau menurut Salomo, itu memperhatikan setiap waktu dalam kesukaran. Jadi kalau saudara merasa menjadi sahabat Yesus, banyaklah curhat kepada Tuhan Yesus. Menjadi sahabat Yesus secara otomatis mentaati perintah Yesus. Terakhir saya melihat tadi bahwa Dr. Daniel mengatakan, Pak Yakub, coba ini dilanjutkan, ada operasi. Oke, saya lanjutkan di Rumah Sakit Immanuel Banjar. Di sana kebetulan puji Tuhan dokternya bedah juga teman angkatan Dr. Daniel. Saya katakan, Dok, saya minta untuk Dr. Samuel supaya ada memo, surat singkat
ternyata tadi dibuatkan juga. Nah, ini arti sahabat. Sahabat itu memiliki waktu beberapa saat pun ataupun lamanya. Kalau itu dikatakan sahabat, pasti dia mau berkorban. Setiap saya kesini bermalam di Pak Agus, saya katakan dengan istrinya, saya manggil beliau kannya ya, nyonya maksudnya, Nyah, aku mau ngerepotin karena aku mau, tadinya semula berpikir namanya seperti mau diteropong ya, anuskologi dan sebagainya, tetapi rupa-rupanya ini tadi agak beda. Ada penyakit yang tidak sama seperti yang saya perkirakan. Pak Agus selalu menjemput saya karena dia menjadi sahabat saya. Saya katakan, tolong jemput dengan mobil karena saya duduk lama sakit, duduk di motor agak lama sakit. Nah, sahabat itu penuh pengorbanan. Yesus memilih kita, memberikan nyawanya bagi kita. Kita perlu menjadi sahabat Yesus yang juga mau berkorban untuk Yesus. Mari menggapai kehidupan yang penuh sukacita. Kalau kita berpikir dunia ini sempit, bisa. Corona ini sudah menjadikan dunia sempit. Semua di mana-mana dibatasi. Yang lockdown, yang harus bermasker, yang harus hand sanitizer, yang harus jaga jarak, tidak bersalaman dan sebagainya. Semua di mana-mana kehidupan ini sudah berkurang sukacita. Sekarang kalau dibandingkan waktu itu, mungkin hanya 20% sukacita manusia di saat seperti ini. Saat pandemi ini, Tuhan tetap memberikan sukacita yang penuh. Mari kita menggapai kehidupan yang penuh sukacita. Dua hal, mentaati perintah Yesus dan menjadi sahabat-sahabat Yesus yang sejati. Nah, mari kita raih itu. Maka kalau ada lagu Yesus sahabat sejati bagi kita yang lemah dan sebagainya, dialah satu-satunya sahabat kita yang paling sejati. Selama kita mentaati perintah Yesus, pasti dengan mudah kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat yang tidak ada keterbukaan. Pak Agus, saya, Pak Herman, saya selalu terbuka. Karena kami menjadi sahabat yang sudah terlalu lama. Ada ini tuh dan sebagainya. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini, bahwa saudara kalau ingin menggapai kehidupan yang penuh sukacita di saat-saat seperti ini, taati perintah Yesus dengan mengasihi yang lebih sungguh, memiliki kasih Yesus dan menjadi sahabat-sahabat Yesus yang berkorban, yang penuh kasih dan saling merelakan sesuatu untuk satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dunia ini sudah menjadi semu, tidak nampak lagi memberikan sukacita buat kami. Di mana-mana motonya stay at home, kami harus diam di rumah. Tetapi padahal kami harus beraktivitas. Tuhan, inilah sore ini, pagi ini, siang, tiap malam, pagi, siang, sore, malam, Tuhan memberikan sukacita. Kami ingin menggapai kehidupan yang penuh sukacita, supaya kami dapat melakukan, mentaati perintah Yesus, dan juga kami menjadi sahabat-sahabat Yesus. Itulah firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, kiranya dengan roh-Mu itu kami diberi kekuatan untuk sanggup melakukan dan memiliki sukacita yang penuh, menggapai meraih sukacita yang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, mari kita pujikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku
Baik, mari kita berdoa syafaat untuk bangsa negara ini, juga jemaat kita GBI Gesidrono maupun musyawarah besar untuk GBI. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan negeri ini yang sedang dilanda COVID-19. Kami minta Tuhan tetap memberikan kebijakan, keberanian untuk Jokowi membuahkan satu hal, yaitu vaksin untuk COVID-19. Beri hikmat, pertolongan semua dokter, semua yang sedang berusaha. Tuhan memimpin Jokowi, kebijakan, hikmat, dan segala sesuatu yang diperlukan. Baik wakilnya juga, para menterinya, baik para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Kami minta Tuhan memberikan hikmat, boleh mereka bekerja sama untuk negeri ini. Berkati juga TNI, Polri, Satpol PP yang betul-betul menjadi alat pengaman di negeri ini. Engkau memberkati semua petugas, baik para dokter, perawat, rumah sakit, obat yang digunakan, dan para pasien COVID maupun yang ada dalam karantina. Tuhan menyembuhkan mereka. Beri belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga gabungan gereja baptis berhubungan dengan musyawarah besar atau kongres yang saat ini sedang terhambat. Kami minta Tuhan memberikan mukjizat sehingga COVID ini berhenti dan kami bisa mubes secara offline. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja ini dengan semua pertumbuhannya, perkembangannya, baik untuk pendeta Agus dan keluarga, dan semua para asistennya, dan semua para diakon. Kau memberkati jemaat, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Berkati mereka dalam berbisnis, pekerjaan yang baru, yang akan kuliah, seperti Sally yang menginginkan kedokteran. Kiranya Allah juga menolong dan memberkati. Kami rindu Tuhan memberkati dan menolong semua kesulitan jemaat-Mu di sini, baik secara pribadi, eksternal maupun internal. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang akhirnya saudaraku, kiranya damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara semuanya, menyertai saudara dari sekarang, esok lusa, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.